Tapi itu lagi sih, apakah dengan kekurangan mereka yang ada di power hero dan pool hero-nya itu dia. apakah bisa menjadi salah satu kelebihan juga? Karena kan untuk beberapa tim terkadang ada di mana kelemahannya itu malah jadi power mereka. Dan inilah dia untuk di game yang ketiga, series dari Best of 5 Upper Bracket menuju final Upper Bracket. Siapa yang akan berlanjut dan siapa yang akan diturunkan ke Lower Bracket? Alright, langsung menuju ke lane of down. Langsung ada Zia dan juga Shark. Baby Shark dru di garis depan. Dan bahkan dari seorang Chow, kali ini bahkan dari Victor one man one situation dengan seorang Gear masih berada di arah offlaner, tapi di sisi lain pertukaran Little Wanderer berhasil diamankan dengan cukup baik dari sisi Shark. Oh Zia! Zia dapat, Zia. Aku kira Shark, dan bahkan keuntungan masih di tangan dari tim BTK. Nggak retri kali ini. soalnya dia. Iya, dia tahan retrinya karena nggak ada Rogernya, nggak ada Rogi Itu dia, Retribution masih ready dan Potato juga kayaknya nggak mau terlalu ngambil resiko dari kedua belah jungler. Tapi permasalahan utamanya dan pertanyaanku adalah gimana caranya menghindari serangan dari seorang Karina yang dia tuh immune untuk sekarang dari physical attack. Lihat, Fight Chicken, basic attack, Mobazen juga basic attack dengan Rogernya. Jadi ya ini tinggal di Zia-nya aja sih bagaimana dia ngeburst secepat mungkin ke arah Potato. Tapi Potato untuk sekarang kalau mau mainin Karina Tank, ini waktu yang tepat. Itu agak sedikit rugi juga sih landing phase dari Adamir. Dari seorang Brody yang bahkan ditahan juga sama Beatrix-nya atau Fight Chicken-nya ya. Ditungguin di area rumputan untuk menunggu datangnya kembali Brody dan mungkin akan di zoning kembali. Tapi apa bedanya Cornet? Sama saja. Tapi di area top lane sudah ada 3 orang mengawasi di skill teaser sama-sama menunggu. Lihat tuh, sabar banget ya. Oke, tapi setelah penantian datang, Tarto kali ini sudah hadir ke Lane of Down. Penantian Panjang kali. Datang juga Turtle. Penantian datang panjang. Terus saya puter-puter tuh kata-kata. Kita lihat kali ini dari Mobazen bakal lebih dulu mengamankan Turtle dan tidak ada counter Potato, tidak masuk lebih dalam lagi karena lihat ada sebuah trap. Ini langsung bernostalgia seperti game pertama. Sama-sama pasif, sama-sama ingin perhitungannya pasti lah untuk setiap team fight dan juga decision making yang mereka lakukan. Tidak ada mirroring, tidak ada yang mengkontes, dan ini keadaannya menurut gua EVOS SG lagi nggak cuan nih. Dengan keadaan mereka kehilangan Turtle, walaupun yang dilakukan Potato-nya sekarang mencoba untuk dapetin jungle di arah atas ke arah Rokursa dan mungkin menuju ke arah Kramer. Kecuali dia mau berani untuk dapetin orange-nya. Mau dilawan. Dilawan, tapi lihat damage turretnya masih bisa dihindari. Kali masih bisa digoceng. Para pemain dari tim BTK belum ditumbangkan, tapi Gear harus agak lebih hati-hati. Jangan sampai terulang kembali dari arah bottom lane. Adamir coba untuk bertahan. Langsung ada Emo Vended belum dikeluarkan, dan bahkan di sisi lain dapetin Emo Vended plus flicker, tapi Shark masih ada flicker. Baby Shark masih bisa berenang dari bottom lane. Ditamengin. Kelas. Shotgun. First blood. Dan bahkan tidak ada flicker lagi. Nomen Grass. Dan bahkan didapatkan satu lagi. Poin kill dan Fight Chicken juga harus tumbangkan 1-2. Almost is never enough karena ada satu buat damage yang diberikan dari Sheila. Tidak dimenangkan dari seorang Fight Chicken. Tapi lihat jarak mid lane, mereka juga ingin dapetin satu buah damage turret. Goldnya yang dimanfaatkan dengan cukup baik. Dengan Pons menghindari damage yang diberikan oleh seorang turret, membuat dia harus mundur. Entah kenapa ya, melihat yang biasanya gold laner itu adalah nanti yang bakal jadi shadow striker ya. Tapi untuk sekarang, ketika teman-teman dari EVOS SG sadar bahwa Fight Chicken ini lumayan mengerikan, malah Mobazen-nya yang jadi shadow strikernya itu. Dia yang ngambil platingnya untuk di mid lane, dan lihat mapping mirroring, ini dia macro play yang selalu dipertontonkan oleh BTK dan membuat aku sebagai pemain macro play itu relate kali ya dengan cara mereka membaca mapnya. Menuju dari arah tengah, menuju ke arah bawah. Langsung dihabiskan juga untuk turretnya, tidak bisa untuk di-defend. Tampaknya I'm offended ya connect, tapi tampaknya di sana tidak berhasil untuk membersihkan minion dan langsung didapatkan 1 point kill. Tidak berhasil untuk di-trade, tapi kita Zia-nya juga sekarang akhirnya trade kill pun terjadi. 2 orang untuk 1 JPL plus turret di arah bottom lane-nya. Lihat, nggak ada lagi selain Fight Chicken dan Zia yang mungkin akan di-aim benar-benar targeting. Dan bahkan Zia-nya merelakan nyawanya karena dia tahu di sini tugas untuk Mobazen adalah snowball dan bahkan
lebih kaya kalau bisa daripada Potato. Dan terbukti dia dikasih jalan pulang, dijemput juga sama Victor. Dia jauh-jauh dari top lane dan kali ini dengan Renner dan juga Wesker membuktikan bahwa bukan cuma aku yang kalau main Beatrix cuma sniper dan shotgun. Yes, benar banget. Tentunya Profesor KB ya. Ini membuktikan kalau shotgunnya tiba-tiba bisa surprise attack dan bahkan dari Fried Chicken daerah top lane sana mencoba untuk mendapatkan satu batu turret lagi. Dan di zoning out. Potato nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Damage terlalu besar tapi Fried Chicken lihat shotgunnya. On point. Langsung dengan flicker. Berhasil mendapatkan satu. Dan bakal dibalikan ke kanan. Lihat Pons hilang. Dengan shotgun yang memiliki. Sniper dengan sepas. Jill dengan Pons. Lihat damage terlalu besar. Membuat para pemain dari tim BTK berhasil mendapatkan 2 poinnya. Terkena Melvin Dead dari solo sharknya dan langsung di trade begitu saja. Tapi emang ya kalau misalkan melihat combo Lolita yang sekarang itu menurut gua sangat lebih efektif dibandingkan langsung flicker pas stunnya connect. Lebih baik langsung flicker duluan untuk mendapatkan slow effect-nya kayaknya, ya nggak sih, Be? Iya, dan juga menghindari beberapa serangan yang nanti kalau misalkan targetingnya ke arah Lolita dia bisa hindari gitu. Yap. Wow. Yap. Oke, para pemain dari tim BTK kali ini mencoba untuk membalikan keadaan dengan gold yang dimiliki langsung terpaut. Perbedaan ada di 1.800 dan bahkan dari leading phase-nya mereka walaupun kalah atau seri di arah bottom lane tapi dilihat di sisi lainnya mereka masih memiliki keunggulan. Yes, memiliki keunggulan dengan satu tambahan itemnya untuk nge-slow dari seorang Zia. Yang gue baru nggak ternyata Zia tuh mirip namanya Siapa? Oh, Zia itu. Oh, Zia. Benar baru sadar. Sama, gue juga baru mikir. Mami Zia. Mami Zia. Astaga. Oke, di depan sana lihat para pemain dari tim BTK tertangkap begitu saja. Sang Wardal Yusuf yang mencoba dipasangkan. Wardal collection point. Dua trigger yang cukup baik. Potatonya hilang. Disukarkan satu dengan satu. Tapi Potato yang harus ditukar. Wow. What a mind blow from BTK kali ini. Yang membuat dia berhasil mendapatkan junglernya. Ini kayak tamparan gak sih buat GPL? Aduh sama lagi. Kenapa kalian juga? Otaknya langsung connect. Ini tamparannya aduh-aduh ya kan? Iya. Karena balik lagi ya, tadi kan ketika GPL menggunakan Chow ya, ini kan gak ada eksekutornya. Tapi lihat eksekutornya banyak banget. Mencoba dipasangkan, dua trigger di cancel, nggak di follow up lebih dalam lagi dan hampir kehilangan Mobile Zen. Chuck is kami langsung 911, watch your emergency dan dominan blast untuk mengcover saja. Iya, langsung di cancel begitu saja, langsung di pop up lebih tepat ya. Mobazane yang tampaknya tidak mau memaksakan untuk dapetin satu turtle-nya. Ya kita lihat juga tadi agak sedikit, gue gak tahu Victor lepas kayaknya ya gak sih? Iya. Kayak dia lepas ultinya, bukan Iya, Lisan iya. kan? Dia nggak lepas. Miscom kayak di Dia sana. lepas. Dia nggak lanjutin untuk ultinya, tapi sakit Mobazane loh. udah mulai masuk. Tapi kita sini Mobazane ya terkena efek ledakan dari Oh, dia seorang immune. gearnya. Tapi lihat darahnya sedikit banget dan masih bisa langsung di-trace. Ada JPL yang langsung flicker ke arah depan untuk langsung mengamankan Mobazane yang mencoba untuk langsung regen ke arah top lane-nya. Tuh makro tuh baru tuh Makro tuh keluar makro Itu play yang bener-bener keluar. dia jadi bait, dia tahu dia adalah core utama, dia mainin timing dari Ionic Edge dihindarin dengan Lycan Punch dan bahkan untungnya ya itu nge-trigger juga dari GPL sih karena GPL pakai Tenacity. Dia bukan pakai jam pasir jadi tetap 2 menit untuk flickernya. Alright, dan bahkan di sini para pemain dari tim BTK mereka kehilangan Mobazane. Dan untuk kali ini Mobazane belum tershutdown karena tidak ada 3 poin kill, dia hanya mendapatkan 4 assist. Kalau tadi mendapatkan 3 poin kill dan 1 death, mungkin itu menjadi poin yang cukup mahal ya Profesor KB ya. Iya, itu rugi banget sih kalau Tapi misalkan. sayangnya itu hanya assist. Tapi balik lagi ya dengan poin kill yang didapatkan sekalipun itu ke arah gear. Menurut aku di sini yang harus benar-benar diperhatikan adalah bagaimana rotasi dari gearnya yang dia tuh nggak bisa kayak Benedetta. Dia harus join team fight. Dan bahkan kalau bisa ya teman-teman BTK itu di bait sama si gear kalau misalkan EVOS SG mau untuk mengembalikan overwhelm yang dilakukan oleh BTK. Wow, balik kembali dengan permainan dari tim BTK yang udah mulai terkejar sedikit. Tapi lihat Victor di depan sana baru ngangkat satu kaki langsung memberikan sedikit ketakutan untuk seorang Potato. Scare dan spooky pergerakan dari tim BTK. Justru bahkan di sini EVOS SG yang memiliki keunggulan dari segi point kill, dia yang menahan permainan tidak terlalu untuk membawa game ini ke game yang lebih cepat.
Bayangkan, dengan dari 1.800 gold dari BTK, mereka kalau memaksakan mau lebih, mereka akan kehilangan banyak objektif. Mereka akan kehilangan satu buah mid turret, mereka akan kehilangan satu buah lord, dan kemungkinan ini bakal bisa dibalikan keadaan ya. Lihat, sniper mulai dikeker, dan juga ke depan, tapi sayang sekali, hanya lewat dari pelipis mata para pemain dari tim Evo CG. Yes, menjaga lagi untuk posisinya karena Lord sudah mulai muncul dari rerumputan yang ada di sekitar Lord. Masih sama-sama menunggu siapa yang bakal menginisiat duluan, siapa yang bakal lompat juga ke arah Seilah. Dan bahkan di top lane ya, dari Uranus dan juga Chow masih 1 melawan 1. Dari Uranus yang motong minionnya, dan bahkan dari Chow-nya yang menjaga outer turret tidak mau diberikan secara gratis untuk tim EVOS SG. Kalau begitu kita berikan pertanyaan ya. Boleh. Sesuai dengan yang tadi Kornet bilang. Siapa yang akan menginisiasi duluan? A. EVOS SG, B, BTK, C. dua-duanya. Oke, langsung saja di depan sana ada satu buah Plexus. Ternyata nggak bisa menyelamatkan hari dari seorang Zia. Zia tertangkap dengan keadaan yang cukup keren, 2-2-2. Tapi di sisi lain, Victor melihat ada satu buah poin yang bakal bisa diamankan. Sheila akan menjadi pilihan kali ini. Yang udah mengincar dan Sheila harusnya menjadi pilihan, tapi ternyata no. Victor nggak mau satu buah freestyle. Victor ingin dengan sabar karena mereka melihat ada celah kecil, yaitu Bapak Lord yang akan terbuka, Bapak Kornet. Yes, bener banget. Agak sedikit hampir bernafsu dari Mobile Zen ya ketika dia mencoba untuk mencicil seorang gear ya. Wih, flicker. Halo, JPL. Agak sedikit miss. Tidak berhasil mendapatkan satu stunnya. Dan justru malah di bagian keadaan retribution yang sudah mulai hilang. Double kill dari seorang Mobile Zen. Looking for triple kill. Dan tampaknya selalu dicakar dan masih bisa untuk melambat di sana. Dan ada flicker yang membuat anak-anak dari EVOS SG masih bisa survive. Mobile Zen berubah menjadi human form dan balik lagi ke arah belakang. Tapi lihat real world manipulation. Victor yang langsung ditumbangkan, tapi Zia yang selalu memberikan dulce latte ke arah seorang Kornet, tapi kita lihat di sana double kill justru langsung diamankan oleh seorang Mama Zia. Bukan hanya pelindung KB di real life, tapi ternyata pelindung dari BCK. Kali ini berhasil mendapatkan poin yang cukup banyak. Om Anteng kali ini sepertinya memberikan permainan yang luar biasa. Om Anteng maksudnya dari Om Bazen, ganteng. Waduh, Kata dari ganteng. Nggak tahu kenapa ya, melihat tadi permainan yang Zia nih cantik banget loh pola permainannya. Bahkan dia tuh mainin slow effect-nya dan bahkan nge-trigger dari Black Shoes-nya. Karena kita tahu ketika dia pencet Black Shoes itu stuck dari bomnya si Angry Gloom tuh jadi 5 lagi. Dan itu yang dia gunakan untuk memecahkan absorption damage dari Seilah. Dan Shark Shield-nya ke arah teman sendiri nggak apa-apa. Untuk sekarang, tapi itemization-nya udah lumayan pede sih, apalagi udah ada 2 dominance ice dan ini akan sangat amat memberhentikan gear dengan regen HP yang sangat amat tingginya. Wow, lihat tadi sebenarnya kalau misalnya Lordnya nggak ke reset Profesor ya, dia dapetin banyak poin kill, dia dapetin banyak objektif juga, termasuk itu Lord tentunya. Tapi di sisi lain Lordnya ketarik dan kita tahu Lord ini itu sensitif banget, dia nggak suka keluar rumah kalau nggak pakai sendal. Dan dia bakal langsung balik lagi ke dalam pitnya. Susah tuh nyarinya, sendalnya 4. Ya udah, makanya dia nggak mau kan. Lihat, dia maunya tuh ditarik ulur gitu. Kalau masih dalam batas wajar dia nggak masalah. Tapi lihat, bottom turret sudah diamankan. Mencoba di overcommit, tapi di sisi lain udah langsung ada konser di belakang sana. Mau pasen? Oh my god, ternyata on point. Hampir saja lihat combo coba sak berhasil meng-cancel pergerakan dari seorang Sheila. Sedangkan di sisi lain, walaupun dia mendapatkan satu buah Lord, mereka nggak boleh terlalu objektif dan terlalu mau nambahin poin kill mereka yang malah menjadi kerugian untuk tim BTK itu sendiri. Yes, retreat itu yang mungkin langsung dikomandokan oleh anak-anak BTK karena mereka out of numbers. Benar-benar kehilangan 2 orang dari Victor dan Zia-nya, dan bahkan Lord-nya menjadi definisi Lord sia-sia karena langsung ditumbangkan di arah mid lane nih. Tapi ini merupakan sebuah celah yang menurut aku ya, dari EVOS SG nggak boleh miss banget dari kalkulasinya BTK. Karena dari tadi ya BTK itu selalu mendapatkan keuntungan ketika mereka mengambil dari sisi Lordnya. Tapi nggak tahu kenapa BTK-nya juga terlalu overcommit. Jadi untuk team fight setelah Lord diamankan, menurut aku BTK itu harus reset gimana caranya agar mereka bisa melakukan team fight nanti ketika 5 lawan 5 dan Lordnya tuh berlenggang leha entah ke mid lane entah ke bottom lane. Yang penting mereka tuh benar-benar nggak fight di yang outnumber tadi. Oh, oke. Tapi
kali ini kita lihat para pemain dari BTK. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah momentum di arah top lane. Dan bahkan untungnya nggak ketahuan dari Gear itu sendiri. Kalau Gear ketahuan itu bisa di overcommit yang bahkan menjadi sebuah keuntungan untuk para pemain dari tim BTK. Oh gitu, ulti di depan. Oh iya oke. Tembus kan, Net? Benar tembus. Iya, minion juga tembus. Oh, tembus ya? Blue team Iya, tembus. turret has been Gila sakit banget destroyed. tuh berarti ya. Mm-mm. Renner ya, baru tau gue. Renner. Tapi di tangan yang tepat. Kalau di tangan saya hanya nangkutin doang. Wih, gitu. Lewat doang ya, lewat Balik doang. lagi. Ada pelurunya lewat, Net. Wah, apaan tuh gitu. Tapi lihat nih, apa yang akan dilakukan, masih ada Purify sebenarnya. Belum di pop up Purify-nya, masih ada Consecration baru di pop up untuk Purify dan bahkan Dikejar. Gear masih bisa untuk cabut Oh, ke arah belakang. Dwarf Dragon ke arah seorang Potato yang sekarat banget dan langsung didapatkan lagi-lagi Zia yang mendapatkan poin kill-nya. Killing spree didapatkan juga dan bahkan double kill, looking for triple kill. Lihat 3 orang yang bakal hilang, 4 dan bahkan wipe out mungkin akan terjadi. Sekarang dan yes langsung diamankan. Wipe out. Almost Media gak berhasil mendapatkan. Diambil Lilia. Dilakukan oleh anak BTK dalam satu kali team fight dan langsung mereka mengamankan game yang ketiga. BTK again and again mengamuk, membalikkan keadaan, membuat suasana di Singapura gaduh gundah gulana. Dan bahkan tim tuan rumah kali ini benar-benar tergedor dan kemungkinan besar Bung Kornet, Profesor Yes. KB, Roger ini udah bakal Harusnya. menuju ke game yang selanjutnya. Bensin. Nggak Tidak tahu ada. sih. Aku melihat bukan Rogernya yang Siapa permasalahan utama. Itu adalah Victornya dengan trigger disiplin yang ia miliki. Dia tahu Purify udah digunakan. Buat apa dia nendang ke arah Gear yang bahkan regen HP-nya masih sangat amat tinggi dan dia juga benar-benar sulit untuk dihentikan. Jaraknya terlalu jauh dan dia langsung ubah targetingnya. Ke The Way Karina. of Dragon ke arah Potato. Ini seolah dia yang namanya apa?